Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Alifata Sugiyarta dan Wiyanti akan menjelaskan tentang IoT dan penerapannya dalam kegiatan bisnis. Yang pertama-tama kita harus mengerti tentang pengertian Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT. Internet of Things adalah suatu deskripsi dari jaringan fisik atau things yang dipasang dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Device ini bisa berbentuk peralatan rumah tangga yang bisa Anda jumpai sehari-hari sampai peralatan industri yang canggih. Internet of Things mampu menghubungkan seluruh device yang berbeda dengan cara menambahkan sensor dan kecerdasan digital, sehingga akan memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara real-time tanpa harus melibatkan campur tangan manusia. Selain pengertiannya, kita juga harus mengerti tentang unsur-unsur dalam Internet of Things atau IoT. Unsur-unsurnya adalah yang pertama sensor. Sensor merupakan perangkat yang dapat mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan lain-lain. Perubahan tersebut akan menjadi input yang akan diolah melalui perangkat elektronik sehingga menjadi output yang berisikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Yang kedua, konektivitas. Dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tidak lagi terkait hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa tersedia dalam skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Yang ketiga, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma, kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Keempat, keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan. Yang kelima, perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan kecepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Saya akan menjelaskan penerapan IoT dalam bidang kesehatan. Melakukan riset tentang monitoring kesehatan pasien menggunakan wearable sensor yang dipasangkan pada tubuh pasien. Beberapa hal yang dipantau adalah psikologis pasien, tekanan darah, detak jantung. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara remote melalui peralatan yang terhubung ke internet dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data pasien. Masih dalam bidang bisnis medis, penerapan Internet of Things juga dilakukan pada aktivitas konsultasi pasien menggunakan jaringan WLAN dan internet sehingga memungkinkan terjadinya konsultasi antara pasien dan dokter secara remote. Masih dalam dunia medis, penelitian dalam healthcare monitoring juga telah dilakukan dengan menggunakan peralatan yang terhubung dengan jaringan internet dan sensor yang menambahkan kematigrafi untuk memberikan hak akses terhadap sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwiyanti penerapan di bidang pertanian dan di bidang industri. Baik, terima kasih. Di sini saya Duyanti, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Andre. Di sini saya akan menjelaskan penerapan IoT di bidang pertanian. IoT di bidang pertanian itu biasanya disebut smart farming atau pertanian pintar, yaitu penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, contohnya tablet atau handphone, dan mengumpulkan informasi contohnya status harga tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lain sebagainya, yang diperoleh dari lapang dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian. Manfaat smart farming sendiri itu yaitu ada 5 cara IoT dapat meningkatkan pertanian. Yang pertama, data. Banyak data yang dikumpulkan oleh sensor smart farming, yaitu kondisi
kondisi cuaca, kualitas tanah, kemajuan pertumbuhan tanaman, atau kesehatan ternak. Data ini dapat digunakan untuk melacak keadaan bisnis Anda secara umum, serta kinerja staf, efisiensi, peralatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kontrol yang lebih baik atas proses internal dan akibatnya dapat menurunkan resiko produksi. Kemampuan untuk memperkirakan output dari produksi Anda memungkinkan Anda untuk merencanakan distribusi produk yang lebih baik. Jika Anda tahu persis berapa banyak hasil panen yang akan Anda panen, Anda dapat memastikan produk Anda tidak akan berbohong. Yang ketiga, manajemen biaya dan pengurangan limbah. Berkat peningkatan kontrol atas produksi, mampu melihat anomali dalam pertumbuhan tanaman atau kesehatan ternak. Anda dapat mengurangi resiko kehilangan hasil panen Anda. Peningkatan efisiensi bisnis melalui proses otomatisasi. Dengan menggunakan perangkat pintar, Anda dapat mengotomatisasi beberapa proses di seluruh siklus produksi Anda. Irigasi, pemupukan, atau pengendalian hama. Lalu yang terakhir, kualitas dan volume produk ditingkatkan, mendapatkan kontrol yang lebih baik atas proses produksi dan mempertahankan standar kualitas tanaman dan kapasitas pertumbuhan yang lebih tinggi melalui otomatisasi. Akibatnya, semua faktor ini pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi itu tadi manfaat dari smart farming, yaitu penerapan IoT di bidang pertanian. Selanjutnya yaitu penerapan IoT di bidang industri. Selain IoT dapat diterapkan di bidang kesehatan maupun pertanian, IoT juga banyak diterapkan di bidang bisnis. IoT dalam bidang industri memberikan tingkat efisiensi operasional dan sumber daya yang sangat banyak. IoT dalam bidang industri didefinisikan sebagai jaringan perangkat, mesin, dan sensor yang disambung dengan internet. Ada beberapa tren penerapan IoT di bidang industri. Yang pertama, manajemen dan pemantauan peralatan otomatis jarak jauh. Hal ini berguna untuk mengawasi kemajuan produksi secara real-time dan dapat menganalisa data yang diperoleh untuk membuat keputusan. Lalu yang kedua, pemeliharaan prediktif. Hal ini memungkinkan pemilih untuk mengantisipasi esin yang bermasalah dan harus diganti segera, sebab ada sensor yang dipasang pada mesin dan platform operasi. Jadi karena ada sensor, sehingga pemilik itu tadi dapat mengantisipasi esin yang bermasalah. Lalu ada kontrol kualitas. Kemampuan ini dapat memantau kualitas produk setiap tahap, mulai dari bahan mentah yang digunakan dalam produksi, hingga cara pengangkutan yang melalui aplikasi pelacak, dan dapat mengetahui respon pelanggan setelah produk diterima. Lalu yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Mesin dapat dipantau melalui IoT yang dapat memantau kerusakan peralatan, kualitas, dan lain-lain sehingga pabrik tersebut dapat meningkatkan produktivitas. Itu tadi penerapan beberapa IoT di dalam bidang-bidang bisnis. Sebenarnya masih banyak lagi penerapan IoT di bidang kegiatan bisnis. Namun cukup sekian dari kelompok saya atas presentasi hari ini tentang penerapan Internet of Things. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.